Salam NKRI. Kita lanjutkan kemarin ya nak ya, yaitu masalah soal berbicara masalah luas lingkaran. Yang kemarin sudah dibahas nomor 1 sampai nomor 3. Coba yang ini kita bahas secara perlahan lanjutannya. Nomor 4 dikatakan di sini, urutkan luas lingkaran yang terbesar ke yang terkecil dari lingkaran luas yang terbesar yang terkecil dari lingkaran A yang berdiameter 21, lingkaran B yang berjari-jari 14, lingkaran C yang berjari-jari 27, lingkaran D yang berjari-jari 15. Maka apakah lingkaran A yang paling besar atau B atau C atau D? Kata kuncinya di sini kamu harus tahu ya. Kata kuncinya bahwasanya ini dia kuncinya. Nih, luas lingkaran itu rumusnya adalah apa? Sama dengan Pi kali R kuadrat. Nah, jadi kalau misalnya Pi ini kan sudah bilangan tetap yang nilainya 3 koma gitu loh. Nah, jadi luas lingkaran itu akan semakin besar jika R-nya semakin besar. Misalnya kalau R-nya 1, nih R-nya 1 kuadrat berarti Pi. Anggap 3 lah dulu ya, nggak usah bingung 3. Anggap kalau 2, wah jadi 4 Pi. Karena 2 kuadrat 4. Nih. Jadi dia tergantung dari, ingat ya, dari besar daripada si R. R-nya misalnya 1, R-nya sama dengan 2, kita lihat kalau R-nya sama dengan 3. Maka di sini luas lingkarannya jadi Pi kali 1 kuadrat, ya 1. Sama dengan 1 Pi. 1 Pi ditulis Pi aja. Pi itu bilangan yang bernilai 3, koma gitu loh. Sedangkan yang B, Pi kalau semakin gede dia jari-jarinya, makanya ini berapa nih? Jadi yang berpengaruh itu adalah di jari-jarinya. 3 kuadrat. Ini jadi berapa? 2 kuadrat kali Pi. Itu nilainya 4 Pi. Nih. 4 kali Pi. 3 kuadrat 9 Pi. Nah, jadi semakin besar jari-jarinya, maka luas lingkarannya juga semakin besar. Jadi namanya dia berbanding lurus. Kalau bahasa matematika ya tingkat tinggi, berbanding lurus dengan jari-jari. Nah, kita lihat A. Katanya A-nya di situ nilai daripada apa diberitahu? Diameter sama dengan 21. Lingkaran A ya. Diameternya sama dengan 21, kita butuh tadi nilai jari-jari ya. Ini jari-jari. Berarti diameter 21, jari-jarinya adalah sama dengan 21 per 2. Nah, simpan dulu. Berarti ini sama dengan kira-kira 10,5 ya. Nah, sekarang lingkaran B. Lingkaran B sudah diberitahu jari-jarinya, yaitu nilainya berapa? 14. Nih, udah nggak butuh lagi cari. Yang C, jari-jarinya adalah diberitahu diameter nih. Diameter sama dengan 27. Maka jari-jari adalah 27 per 2. Itu sama dengan 13,5. Yang D, dia diberitahu lingkaran D sudah diberitahu jari-jarinya sama dengan 15. Nah,
Berarti kalau dikatakan yaitu apa? Susunlah luas lingkaran yang terbesar dan terkecil. Berarti jari-jarinya mana nih? Ini yang perlu kita lihat nih. Yang ini 2, 3, dan 4. 10,5, 14, 13,5, 15. Berarti luas lingkaran yang terbesar adalah yang pertama adalah lingkaran D. Jadi kalau disusun dia lingkaran D, ini lingkaran D. Karena dia paling tinggi 15. Baru setelah 15 angka berapa? B ya, 14 lingkaran B. Baru 13,5 lingkaran C. Baru satu lagi yang terakhir adalah lingkaran A. Nah, itulah dia susunan, yaitu kalau misalnya disuruh menyusun mana dia yang terbesar ke yang terkecil luas lingkarannya. Jadi kita butuh D-nya. Oke, nomor 5. Di sebuah kota terdapat 2 kontraktor. 2 kontraktor yang sedang membangun taman kota. Kontraktor pertama mengerjakan taman A yang berbentuk lingkaran penuh. Satu lingkaran ya. Dengan diameter 40. Diameternya yaitu 40. Sedangkan si kontraktor B berbentuk setengah lingkaran, diameternya 50. Taman manakah yang lebih luas? Ya udah, kita cari satu persatu luas ya. Berarti nomor 5, luasnya ini berapa? Kalau sebuah lingkaran, anggap ini bulat, ini lingkaran dengan diameter 40. Diameternya 40, ini diameter harus melalui titik tengah. Ini si taman A. Ini berarti katanya dia diameternya 40, jari-jarinya adalah 20 karena diameter itu melalui titik tengah. Oke. Nah, berarti di sini kita cari dulu luasnya nih. Luas daerah ini ya. Luas sama dengan pi r kuadrat. Karena dia pakai, ingat, jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka pergunakanlah pi-nya itu yaitu 3,14 kali jari-jari 20 kuadrat. 20 kuadrat. Ini dia ya, 20 kuadrat. 20 kuadrat itu 20 kali 20 itu sama dengan adalah 400 ya. Ini 3,14 nih dikali 20 kali 20, nih nilainya adalah 400. Nah, coba nih ada angka nolnya 2 nih. Nolnya 2 kalau dikali berarti komanya ini jadi mundur 2. Mundur 2 jadi 314 dikali dengan 4. Ingat ya, ini sudah diangkat ke sana. 314 dikali 4, itulah dia luas lingkaran taman yang pertama, yaitu sebesar berapa itu kalikan sendiri ya dengan cara biasa
1256. Ingat satuannya karena luas cm kuadrat. Oke, sedangkan si yang satunya lagi jari-jarinya berapa itu? Ini saya buat di sini masih bisa kali ya. Ini yang B, saya buat gambar B ya, yang warna saya buat yang warna merah, yang B. Sedangkan yang B katanya dia jari-jarinya sebesar 50. Nih. Diameter 50 ya? Diameternya 50 nih. Jadi kalau dikatakan diameter, nah itu sudah melalui pusat daripada lingkaran. Nah, jadi dia yang dicari itu adalah setengah lingkaran. Berarti diameter 20 otomatis jari-jari bagi 2. 25 kali 25. Oke, nah kalau kita cari yaitu berapa dia luasnya itu ya, luas daripada si B itu. Nih, maka masukkanlah dia ke rumus. Ini ya, yang ditanya luasnya ini ya. L sama dengan pi R kuadrat. Pi. Karena kita lihat ini bukan kelipatan 7. Ya terpaksa kita gunakan. Yaitu pakai apa? Pakai 3,14 ya, sama dengan 3,14 kali R kuadrat. R kuadrat berarti 25 kuadrat. Yuk, 25 kuadrat adalah 625 ya. 3,14 kali 625. Itu dia. 25 kuadrat 625 dikali 3,14 ya, kali 3,14. Ini nggak ada yang boleh kita mundurkan karena nolnya nggak ada seperti yang di sini tadi nih. Jadi harus kita kalikan dalam koma. Berarti 625 kali 3,14. Kalau kita kalikan dengan cara biasa, dia adalah nilainya sama dengan 1962,5. Tapi itu luas lingkaran daripada satu ini. Kita butuhkan tadi itu setengahnya. Ya, setengahnya. Berarti luas sama dengan yang kita butuhkan itu setengah pi R kuadrat. Karena dia setengah daripada lingkaran, berarti ini bagi 2. Dibagi 2. Nih, hasilnya sama dengan 981,25 cm kuadrat. Ditanya apa? Taman manakah yang lebih luas? Berarti yang lebih luas taman. Ya, kita lihat nih 981 ini 1256 berarti taman A. Oke, paham ya? Nah, nomor 6. Nomor 6 seperti yang Bapak katakan dulu. Sebenarnya soal ini saya gambar balik aja deh ya. Saya gambar ulang karena pemahamannya ini data soalnya kurang. Di sini ada sebuah persegi ya. Kalau dikatakan persegi berarti dia panjang sisi-sisinya sama. Nih saya gambar nih. Panjang sisi-sisinya sama nih. Diberitahu di soal dia panjang sisi-sisinya itu adalah dari sini kemari 20 dan yang ini juga 20. Nah, melalui sisi-sisinya ini,
Nih, di sini ada titik tengah ya. Ini ada titik tengahnya. Dan di sini juga pada titik tengah. Ini titik tengah. Ditanya katanya, oh ini lurus buat nih, lurus ya. Berapakah luas daerah yang diarsir? Ini jadi berbentuk lingkaran dia. Nih, cek busurnya nih. Nih. Dan yang ini juga begitu. Nih. Oke. Berarti kalau misalnya kita cari berapa luasnya itu, coba kita belah lagi dulu biar jangan bingung. Ya, yang diarsir itu adalah nih saya buat misalnya ini tengah-tengah daripada yaitu si lingkaran di tengah-tengah daripada lingkarannya. Nah, kalau kita tarik ini, maka luas yang diarsir ini adalah yang nantinya yang warna hijau ini ya, yang warna biru. Yang pertama adalah luas yang ini. Ya, kalau kamu lihat di gambar, ke ujungnya ikut dia. Dan luas yang ini ada dua nih. Oke. Jadi ini saya katakan luas 1, ini luas 2. Luas 1 itu pasti sama dengan luas 2. Ya, karena pada persegi. Nah, kita cari luasnya. Luas sama dengan, ini kan kalau ini titik tengahnya, maka ini 10 dong jari-jarinya ya. Nih 10 jari-jari tengah-tengahnya gitu loh. Kalau dia 10, ini juga 10, ini otomatis 10 dibagi tengah dia ya diameternya. Maka luas 1 sama dengan adalah 10 dikali 10 sama dengan 100 cm kuadrat. Nah, itu dia luas 1. Luas 2 otomatis sama karena dia sama dia bentuknya ya, 100 cm kuadrat. Coba kita lihat yang berikutnya adalah luas yang ini saya katakan luas yang ketiga. Ketiga dan luas yang keempat. Nih. Yang jelasnya luas ketiga dan luas keempat itu sama dengan, ingat ini adalah seperempat dari apa ini? Seperempat dari lingkaran. Ya kan? Nih. Dan dia luas 3 sama dengan luas 4. Nah, luas 3 itu sama dengan, dia nilainya adalah, luas 3 sama dengan nilainya adalah, itu 1/4 ya, dari lingkaran. 1/4 dari lingkaran, ketahuan mana ini dipakai ambil yang siku-siku itu kayak lurus ya, 1/4. Ini juga 1/4, berarti nanti kalau nyetin dia jadi setengah. 1/4 pi r kuadrat. Kita pakai pi-nya itu nanti r kuadrat ya. Karena jari-jarinya 10 bukan kelipatan 7, maka kita buatlah dia 3,14 kali r kuadrat. 10 kuadrat. 10 kuadrat 100 ya nak ya. Ini 100. 100 kalau dikalikan kemarin berarti dia muncul yaitu mundur angka komanya 2 ke belakang, berarti 314. Ingat, bilangan desimal kalau dikali kelipatan 10 maka mundur 1 dari komanya.
Kalau 102, berarti tinggal hasilnya ini adalah 1/4 kali 314 atau 314 dibagi dengan 4, itu hasilnya adalah 78 nih, 5. Nah, luas 3 sama dengan luas 4. Luas 4 juga sama ya. Ini luas 4 sama dengan 78,5. Berarti luas yang diarsir, luas arsir sama dengan nih, luas 1 tambah luas 2. Luas 2 tambah luas 3 tambah luas 4 sama dengan berapa itu? 100 tambah 100 tambah 78,5 tambah 78,5. Nah, kalau kita rapiin dia, berarti ini 200. 100 tambah 100, 200. Tambah 78, 157 ya. 157. Maka hasil akhir yang diarsir itu adalah 357 cm kuadrat. Itulah dia luas yang diarsir. Oke, begitu cara mengerjakannya. Sekarang coba kita lihat dia soal yang nomor berapa tadi? 5. Ini 6 ya. Ini 4. Ini saya garis dulu. Kita lihat soal yang nomor 7. Yang nomor 7 dikatakan di sana gambarnya, pada gambar berikut busur AB dan busur CD. Busur AB dan busur CD adalah, jadi awalnya di sini kalau saya buat dia ada garis putus-putus nih. Sebuah tali busur. Yang pertama dia busur AB. Arti ini titik AKB ya. Anggap dia bulat ya. Nah, katanya di sini bahwa panjang ruas AB ini titik A, ini titik B. Panjang ruas AB, karena setengah lingkaran dia AB 28. AB 28. Nih, AB-nya 28 ini. Panjangnya adalah 28, saya buat di sini. Maka di sini separuhnya dari pusat lingkaran ini nilainya berapa? 14 jari-jarinya. Nah, di sini kebuang lagi sebuah luas nih, ada lingkaran lagi di sini. Nih. Otomatis lingkaran ini setengah lingkaran juga ya. Setengah lingkaran yang berjari-jari 7 atau berdiameter 14 ya. Ini jari-jarinya adalah 7. Karena tuh separuh dari sini kemarin kan 14 nih. 14. Oke, yang diarsir otomatis adalah luas ini semua. Saya katakan lingkaran besar kurang lingkaran kecil. Ya. Luas arsir nih ya, luas arsir ini saya buat di arsir di sini. Itu sama dengan luas lingkaran setengah, luas lingkaran besar. Luas setengah lingkaran besar kurang luas setengah lingkaran yang kecil. Lingkaran besar berjari-jari 14. Ini jari-jarinya 14. Ini jari-jarinya 7. Karena dia dibuang dia setengahnya. Oke. Lingkaran besar. Oke, ini aja ya.
lingkaran besar luas sama dengan pi R kuadrat. Pi R kuadrat. Karena dia pakai kelipatan 7, maka gunakanlah pi-nya yang 22/7 ya nak ya. Biar enak mengerjakannya nanti. Pi R kuadrat berarti R kuadrat itu sama dengan 14 dikali kuadrat nih, gitu loh. Sedangkan kalau dia lingkaran yang kecil, LK setengah lingkaran kecil ya. Nanti ini setengahnya, nanti hasil akhirnya kali setengah ya. Atau langsung aja saya buat di sini biar jangan ketinggalan. Nanti takutnya kita lupa ya. Setengah lingkaran besar berarti ini kali setengah lagi nak ya. Nih. Setengah lingkaran kecil sama dengan ini setengah di sini. Nih, setengah pi R kuadrat juga. Nih. Tapi kita pakai di sini ya. Pi tetap 22/7 karena kelipatan 7, R-nya 7 ya. 7 kuadrat, ini dia. Oke, untuk menyelesaikan yang begini kan bisa lebih gampang deh ya. Coba ya, kamu latihan. Setengah dikali, nih, 22 dibagi 7, 14 kuadrat, itu artinya 14 kali 14. Ya, pelan-pelan aja. Oke. Nih, yang berikutnya yang di sebelah kanan. Berarti setengah dikali 22/7 dikali 7 kuadrat. 7 kali 7. Itu dia nilainya. Nah, ingat yang sudah kita pelajarin kemarin. Kalau dia per di bawah dalam batasan ini semua perkalian, sama aja. Ini bisa kau pindah-pindahin. 7 itu pindahin kemari salah satu ya, karena dia bisa dibagi 7 nih. Ini tetap dia. Nah, yang ini juga sebenarnya 14 boleh dibagi. Ini 7 udah di sini dia. Tinggal angka 2 nih. Boleh dibagi kemana? Ke 22 boleh. Ke 14 boleh. Suka-suka kamu memasangkan. Oke, kakak lebih suka atau bapak lebih suka ini ke 22 deh. Saya buat ini tetap 14. Nih, ya. Nah, ini kali 22 dibagi 2. Boleh. Satunya ya gila, tetap di sini. 1. Nggak ngaruh. 1 dikali apapun tetap 1 kan gitu tak? Nah, kalau ini kita rapikan, kita sederhanakan. Coba nih, tinggal jadi berapa? 14 dibagi 7. 2. 22 dibagi 2. 11 dikali 14 dikali 2 dikali 1. Nggak ngaruh. Berarti 11 dikali 2 dulu juga boleh. Atau 14 kali 2 juga boleh. 11 kali 14 kali 2, 28. Ya, 28. Berarti kalau 11 28 berapa itu ya? 28 sama dengan 308. Ya, 308 lah dia sentimeter kuadrat. Itu luas setengah lingkaran yang besar ya. Setengah lingkaran besar. Sekarang setengah lingkaran kecil nih. Oke, kemana kita ini? Rapi-rapiin nih. Angka 7-nya. Ini 7 ya. 7. 7-nya pindahin aja kemari 7. Nih kali. Kali ya. Nah, ini nggak nyambung kedua. Biar aja tetap di atas. Nah, ini sudah berpindah ke kanan. Tinggal di sini adalah 22/2 dikali tinggal 1 di atas. Dah.
Berarti kesimpulannya, nilai daripada yang ini adalah 1, 7 bagi 7 1 ya. 22 bagi 2, 11 dikali 7 dikali 1. 1 kali 1 apa ini? Tinggal tetap 77 cm kuadrat. Maka luas yang diarsir adalah, ya, luas yang diarsir itu sama dengan nih, berapa nih? 308 ya, kurang 77 ya. 308 kurang 77 nilainya adalah berapa tuh? 231 cm kuadrat. Itulah dia luas yang diarsir itu. Itu masih soal yang sampai nomor 7 ya. Oke, kamu kuasain, pelajarin biar bapak lanjutin nomor 8, 9, 10. Ini saya hapus.